Pria itu tidak pernah menyangka ini. Tepat setelah dia bertransmigrasi, hidupnya hanya tersisa 3 hari, dan di sampingnya berdiri seorang gadis suku rubah yang bisa membelahnya menjadi 2 kapan saja. Untuk tetap hidup, dia harus mengurangi kebencian gadis itu terhadapnya. Untuk menyenangkannya, dia memberikan semua yang dia miliki, tetapi benih kebencian telah lama terkubur di dalam hati Chufu. 1 langkah ceroboh dan dia akan mati, dan gadis itu hanyalah salah satu dari 7 istri jahatnya. Ternyata dunia ini sepenuhnya dibangun di atas perbudakan. Selama kau punya uang, kau bisa membeli budak manapun yang kau mau. Dia mempelajari semua ini dengan begadang dan belajar. Namun entah kenapa, saat dia akan selesai membaca, dia tiba-tiba tertidur. Tuan muda, selain uang, aku akan memberimu 3 budak wanita tambahan. Budak dari rumahku adalah yang terbaik. Lakukan apapun yang kau mau pada mereka. Tapi budakmu yang satu ini terlihat sangat keras kepala. Dia sama sekali tidak bertingkah seperti budak. Aku bisa melatihnya untukmu jika kau mau. Mendengar itu, dia mencengkeram wajahnya dan meremasnya. Kau yang keras kepala. Lalu dia melemparkannya ke tanah. Beraninya kau bersikap sok kuat di depanku? Namun dia tetap menoleh ke Tuan Muda Zhang dan berkata, silakan pergi. Bahkan jika kau menawarkan 10, aku tidak akan menukarnya. Tuan Muda Zhang tertawa dingin. Ditua, kau bahkan sepertinya tidak terlalu menyukainya. Kenapa mempertahankannya? Aku sudah berkunjung berkali-kali. Tidak perlu merusak persahabatan kita hanya karena seorang budak. Jangan bilang kau jatuh cinta pada budakmu sendiri. Jangan membuatku tertawa. Tuan Muda Zhang tertawa dingin. Ditua, kau bahkan sepertinya tidak menyukainya. Kenapa harus mempertahankannya? Aku sudah berkali-kali datang ke sini. Tidak perlu merusak persahabatan kita hanya karena seorang budak. Jangan bilang kau jatuh cinta pada budakmu sendiri. Jangan membuatku tertawa. Tanpa sepengetahuannya, pria itu sudah gemetar karena marah. Kau tahu persis bagaimana keadaan keluargamu. Jangan keras kepala seperti ayahmu. Sifat keras kepalanya menghancurkan seluruh keluargamu, dan memelihara budak biayanya jauh lebih mahal daripada memelihara anjing. Mungkin dengan emas dan perak yang kuberikan, kau bisa bangkit kembali. Sambil berbicara, dia mendekat ke telinganya. Liu Weni, jangan keras kepala padaku dalam segala hal. Aku yang mengendalikan segalanya di seluruh area ini. Aku tidak keberatan menyuruh ayahku menghancurkan keluargamu sekali lagi. Mendengar itu, dia tidak bisa lagi menahan diri. Tepat saat dia akan mengutuk dan memukul Tuan Muda Zhang, sebuah papan kayu melayang dan mengenainya. Pria yang menyerangnya tiba-tiba menjadi pucat. Tuan Muda Zhang, dia mungkin sudah berhenti bernapas. Tuan Muda Zhang tampak jijik. Kalau begitu, buang gadis budak itu ke jalan. Katakan dia mengamuk dan membunuh tuannya. Hari ini, keluarga Maizong akan membasmi kejahatan dan membakarnya hingga menjadi abu. Dan pada saat itu, di tengah nyanyian dalam mimpinya, tiba-tiba terdengar jeritan melengking. Dia tersentak bangun karena ketakutan. Dia dengan cepat melihat sekeliling. Mengikuti suara itu, dia melangkah keluar dari kamar. Dia menemukan seorang gadis diseret rambutnya dan dipukuli. Hanya seorang budak rendahan yang bersekongkol seperti ini. Pantas saja Liu Weni membencinya. Tapi Liu Weni juga tidak lebih baik. Tuan macam apa yang menyiksa budak seperti ini? Siapapun akan menjadi gila. Mendengar hinaan di sekelilingnya, dia tiba-tiba merasakan dejavu yang aneh. Liu Weni tunggu. Gadis di tanah itu, bukankah dia Chufu, budak umpan meriam dari novel, sang penjahat terlalu mencintaiku? Apa aku bertransmigrasi? Saat dia bertanya-tanya, seseorang berjalan lurus ke arahnya. Liu Weni, kau akhirnya bangun. Apa? Mendengar nama itu, dia akhirnya sadar kalau dia benar-benar telah menjadi umpan meriam menyedihkan yang akan mati dalam 3 hari. Budakmu yang kabur itu, kami sudah menangkapnya. Waktunya kau yang mengurusnya. Kata-kata itu menyambarnya seperti petir. Bagaimana dia bisa menjadi bajingan sialan itu? Dan pada saat itu, seberkas cahaya keemasan yang hanya bisa dilihat olehnya jatuh dari langit. Sebuah bola mekanis muncul dari cahaya keemasan itu. Halo, tuan rumah, aku Duding, sistem eksklusifmu. Selamat datang di dunia novel, sang penjahat terlalu mencintaiku. Kau akan memainkan karakter umpan meriam, Liu Weni. Misimu adalah untuk menebus penjahat wanita. Jika nilai korupsinya mencapai 5 bintang, kau akan langsung mati. Nilai korupsi sang pahlawan wanita Chufu meningkat pesat. Jika kau tidak bertindak sekarang, kau akan segera mati. Seorang pria di sampingnya melihatnya membeku, dan langsung melemparkan telur ke kepala Chufu. Secara naluriah, dia meraung, apa yang kalian lakukan? Reaksinya yang tidak biasa mengejutkan pria itu. Dia kemudian mengangkat tongkat kayu dan berdiri di depan Chufu. Coba kulihat siapa yang berani menyentuhnya. Seorang wanita di kerumunan terkejut. Dia melindungi Chufu, tapi yang membuatnya terkejut, nilai korupsi Chufu meningkat lebih cepat. Dia langsung mengerti. Tuan aslinya telah menyiksanya selama bertahun-tahun. Kebaikan yang tiba-tiba hanya akan terlihat seperti jebakan yang lebih besar. Dia harus mengubah strategi,
Jadi dia memasang wajah garang dan berteriak, dia wanitaku. Aku yang mendisiplinkannya. Kalian bajingan jangan ikut campur. Pergi sana. Kerumunan itu tertawa terbahak-bahak dan membubarkan diri. Kukira dia sudah berubah. Ternyata dia hanya cemburu. Ayo pergi. Gadis budak itu akan celaka. Dia berteriak pada mereka. Masih saja bersandiwara. Enyah dari sini. Mau dia hidup atau mati, dia adalah milikku. Siapapun yang menyentuhnya, akan kupotong tangan kalian. Tapi di belakangnya, Chufu menatapnya dengan kebencian murni karena dia yakin siksaan yang lebih buruk menantinya. Ketika dia berbalik, seluruh tubuhnya gemetar. Setelah menunggu lama tanpa hukuman, dia dengan hati-hati membuka sebelah matanya. Melihat ini, dia membentak, cepat pulang sekarang. Pada saat itu, suara ceria Duding terdengar. Nilai kebejatan berhenti meningkat. Bagus sekali, Tuan. Dia melanjutkannya dengan teriakan lain, cepat bergerak. Kau pikir aku orang baik? Tanpa sepengetahuannya, Chufu menggenggam batu tajam begitu erat hingga telapak tangannya berdarah. Dia akhirnya mengikutinya pulang dengan patuh. Wanita dari sebelumnya itu tertawa dingin. Nona Li Yueni, menarik, namun saat dia terus berpura-pura memarahinya, tubuhnya yang terluka tidak bisa lagi bertahan. Kakinya lemas dan dia pun ambruk. Melihat ini, bahkan hatinya ikut terasa perih. Baiklah, biar aku menyelamatkanmu dengan benar. Tak lama kemudian, mereka kembali ke kediaman mereka. Karena telah membaca novel transmigrasi yang tak terhitung jumlahnya, dia langsung meminta paket hadiah pemula pada sistem. Sistem itu ternyata sangat murah hati, memberinya 10 poin untuk ditukar dengan barang di toko. Jadi dia dengan tegas menghabiskan 2 poin untuk satu set pakaian wanita, bukan karena ingin melihatnya, tetapi untuk meminta maaf pada Chufu atas nama pemilik tubuh asli. Namun Chufu tetap pingsan selama 3 hari penuh sebelum sadar. Saat dia mengucek matanya, dia kebetulan duduk di samping ranjang dengan semangkuk obat, baru saja diseduh. Minumlah selagi panas. Tak disangka, tindakan itu sangat menakuti Chufu hingga nilai korupsinya langsung melonjak. Duding segera memperingatkan, dia mungkin mengira kau mencoba meracuninya. Menyadari masalahnya, dia sengaja mengeraskan raut wajahnya. Kau harus meminumnya, suka atau tidak suka. Aku tidak mau ada mayat di kamarku. Makhluk rendahan sepertimu. Jika tidak kau minum akan kuseret kau keluar. Begitu dia berkata begitu, dia dengan paksa menelan obat itu. Lalu dia memelototinya dengan keras kepala. Trik apalagi yang kau punya? Keluarkan saja semuanya. Sebenarnya, dia berpikir, kali ini Li Yueni pingsan karenaku. Dia pasti mengira akulah penyebabnya. Aku tak akan selamat. Dia pasti akan menyiksaku. Mungkin aku harus mengakhirinya sendiri lebih dulu. Saat dia tenggelam dalam pikirannya, dia melemparkan pakaian baru itu ke atasnya. Karena telah membaca novelnya, dia tentu saja menebak apa yang dipikirkannya. Ingin mati? Tidak akan. Kalau kau mati, akan kucambuk mayatmu. Lalu dia berpura-pura marah sambil meletakkan sepiring makanan. Pakaian untuk kau kenakan, makanan untuk kau makan. Mana rasa terima kasihmu pada tuan mudamu? Tanpa sepengetahuannya, seekor ular sedang mengawasi semuanya. Bocah ini masih saja kejam. Sepertinya dia tidak berubah. Dengan pemikiran itu, ular itu berubah menjadi wanita penggoda di luar kamar. Dia berpikir, hari itu dia benar-benar tampak seperti orang yang berbeda. Lupakan saja. Selama dia terus menyiksa Chufu, aku masih punya kesempatan. Saat dia sedang berpikir, sebuah suara memanggil dari belakang, Jin, ayo kita pergi memetik buah. Mendengar itu, wanita itu dengan cepat tersenyum dan setuju. Di dalam kamar, dia terus mengumpat, hanya ini yang pantas kau makan. Bahkan anjingku dulu dapat 4 lauk dan 1 sup, dan lihat pakaian yang kau kenakan. Siapapun akan mengira aku memungut seorang pengemis. Ganti sekarang. Jangan mempermalukan keluarga Liv, dan habiskan setiap suap. Kalau kau sisakan satu pun, akan kutumpahkan di kepalamu. Namun detik berikutnya, tingkat kejahatannya naik lagi. Melihat ini, dia mengutuk dalam hati. Bersikap baik tidak berhasil. Bersikap kejam tidak berhasil. Apa dia ini, babi? Doding mengingatkannya, kau tidak cukup galak. Dia pikir kau meracuni makanannya. Jadi dia mengambil sepotong paha ayam. Kenapa paha ayamku ada di supmu? Aku bahkan tidak menyadarinya. Kau pikir kau pantas makan ayam? Tentu. Rasanya enak, tapi melihatmu merusak nafsu makanku. Semakin aku melihatmu, semakin aku kesal. Setelah itu, dia membanting pintu dan pergi dengan marah. Ketika melihat dia benar-benar pergi, Chufu langsung menyantap makanan itu. Dia mengambil paha ayam itu dan melahapnya. Sudah lama tidak makan daging, dia menangis sambil makan. Melihat melalui monitor sistem, dia menghela napas berat. Gadis yang begitu cantik, bagaimana bisa pemilik tubuh asli melakukan ini padanya? Nama dan marganya sama denganku pula. Karma apa ini? Lalu dia melirik kendi air di sampingnya, dan mendapati dirinya kotor dengan bau yang sangat busuk. Jadi dia langsung menghabiskan 1 poin untuk membeli sabun mandi 6 dalam 1 ditambah handuk gosok gratis. Baiklah,
Aku melihat kotak P3K sedang diskon tadi. Tambahkan itu juga. Dodeng menjawab, tidak masalah. Dan tuan, barang yang dibeli dari toko dapat digunakan secara permanen. Dia kemudian pergi ke pintu Chufu dan mendengarkan. Dia seharusnya sudah hampir selesai makan sekarang. Sudah setengah jam. Kalau begitu, dia seharusnya sudah selesai. Setelah itu, dia menendang pintu hingga terbuka. Suara keras itu mengejutkan Chufu membuat seluruh tubuhnya gemetar. Meskipun merasa bersalah di dalam hati, dia tetap bersikap sombong dan seenaknya. Duduk dan lanjutkan makan. Jika anjing-anjingku saja berani menyisakan makanan, kau tahu apa yang terjadi pada mereka. Benar kan? Mendengar ini, mata Chufu langsung melebar. Sambil memegang mangkuknya, dia lanjut makan dengan menyedihkan. Melihat ini, dia merogoh sakunya untuk mengambil sesuatu. Chufu menangkap gerakan itu dari sudut matanya. Jadi dia memikirkan cara baru untuk menyakitiku lagi. Detik berikutnya dia menggigil kesakitan. Namun yang dia lakukan hanyalah membersihkan lukanya dengan lembut menggunakan kapas beralkohol. Chufu gemetar saat makan. Seperti yang kuduga, dia tetaplah Li Weni. Dia benar-benar meracuniku. Dia menghela napas dalam hati, menjelaskan bahwa itu alkohol akan sia-sia. Lebih baik membiarkannya berpikir dia hanya menyiksanya. Jadi dia terus bersikap galak. Terus makan. Jangan berani berhenti. Berikan tanganmu yang terluka. Setiap luka harus terasa sakit lagi. Setelah dia selesai makan, dia baru saja selesai mengoleskan obat lalu berbalik untuk pergi. Chufu tampak tertegun. Dia tidak pernah menyangka itu bukan racun. Dia mencoba memanggilnya tetapi dia sudah menutup pintu. Menatap pintu yang tertutup. Dia berbisik, bukankah ini kamarnya? Di luar pintu, dia menggigil kedinginan. Tapi berpikir bahwa besok dia akan melihat lukanya sembuh dan menyadari itu bukan racun melainkan obat. Dia merasa kedinginan di luar sepadan. Namun dia tidak pernah menyangka keadaan akan menjadi sangat berbeda. Keesokan paginya, tingkat kebejatan Chufu tidak turun, malah meningkat. Meskipun aktingnya tidak sempurna, seharusnya nilainya setidaknya 90. Kenapa malah naik? Saat dia panik, tiba-tiba dia mencium bau yang aneh. Ternyata dia lupa mandi dan seluruh tubuhnya bau. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benaknya. Jika Chufu melihat pria tampan yang bersih dan segar yang memperlakukannya dengan lembut, mungkin dia akan tergerak. Jadi dia segera mengambil peralatan mandinya dan pergi mandi. Beberapa saat kemudian, pintu kamar Chufu terbuka. Seorang pria tampan yang bersih dan tampak bersinar masuk. Chufu tidak mengenalinya pada pandangan pertama. Dia berpos yang dia yakini keren. Keren banget kan? Tapi Chufu langsung mundur ke posisi bertahan. Nilai korupsinya naik lagi. Rasanya seperti pukulan mematikan baginya. Ayolah, aku memang bukan cowok super tampan, tapi setidaknya di atas rata-rata. Kenapa dia masih bertambah korup? Lalu dia berpikir, jika seorang wanita cantik tiba-tiba mendekatinya, dia mungkin akan berpikir wanita itu ingin mengambil organ tubuhnya. Jadi dia langsung mengubah ekspresinya dan membentak, kenapa kau masih memakai kain rombeng itu? Bukankah aku sudah memberimu baju baru? Menunjukkan wajah datar itu padaku. Apa kau sengaja melakukan ini? Berpakaian seperti itu. Mencoba membuat orang bilang keluarga Li itu pelit. Mendengar ini, Chufu membeku lalu mengintipnya dengan takut-takut. Aku harus pergi memasak sekarang. Detik berikutnya, dia mendorongnya ke atas ranjang. Dengan masakanmu, anjing saja akan muntah. Kau tidak akan memasak hari ini. Tetap di rumah dan merenunglah. Setelah itu, dia keluar dengan marah. Chufu dengan takut-takut mengintip keluar untuk melihatnya pergi, lalu melihat pakaian baru di atas ranjang. Mengingat kembali perilakunya 2 hari ini, dia menjadi bingung. Awalnya dia mengira budak pelarian sepertinya akan dipukuli sampai mati, tapi dia tidak hanya mengampuninya, dia bahkan memberinya pakaian yang bagus. Mungkinkah dia benar-benar peduli? Tiba-tiba, suara iblis kecil bergema di benaknya. Kau sudah gila. Kau pikir pria yang memukulmu setiap hari tiba-tiba peduli hanya karena dia tidak memukulmu hari ini? Jangan tertipu. Chufu menampar pipinya sendiri. Benar. Dia pasti sedang merencanakan siksaan baru. Aku sama sekali tidak boleh mempercayainya. Di luar, dia sedang membual pada sistem. Wanita merasa senang saat memakai pakaian yang indah. Tingkat kesukaan mereka akan naik secara alami. Tapi begitu dia selesai bicara, sistem menamparnya dengan kabar buruk. Nilai kebejatan Chufu naik sebesar 0,3. Hasilnya membuatnya langsung berlutut. Pekerjaan ini mustahil. Lebih baik aku mati saja. Lalu dia langsung mengubah ekspresinya. Gadis, bertemu denganku adalah kesialanmu. Kau memasang seringai mesum. Layanilah aku dengan baik. Dan aku akan pastikan kau mati dengan cepat. Detik berikutnya, dia dengan gembira bertanya pada sistem, bagaimana tadi? Apakah aktingku cukup kejam? Duding menjawab tanpa daya, cukup. Mendengar itu, dia menghela napas dramatis agar kepribadian ini tidak runtuh. Siapa yang tahu usaha yang kulakukan di belakang layar? Beberapa saat kemudian, dia masuk ke kamar Chufu sambil membawa seikat kayu bakar.
Dia melempar kayu bakar ke tanah dan menggeram, "Pergi mandi. Pakai baju yang kuberikan padamu. Kelihatan kotor setiap hari, kau sudah cukup mempermalukanku." "Apa? Pakaianku tidak cukup bagus untukmu." Dengan bingung, Chufu berjongkok untuk mengumpulkan kayu bakar yang berserakan. Dia langsung membentak, "Siapa yang menyuruhmu memungutnya? Jika lukamu terbuka, aku harus membayar untuk pengobatan lagi. Pergi bersihkan dirimu dan bersiaplah untuk mandi. Aku ingin kau bersih tanpa noda." Mata Chufu meredup saat dia mengangguk dalam diam. Jadi dia benar-benar masih sama seperti dulu, padahal dia berharap pria itu akan punya hati nurani. Setelah memanaskan air mandi, dia memanggil Chufu dan mendesaknya untuk segera mandi, tapi Chufu menutupi dadanya dengan kedua tangan dan terus mundur. Dia cemberut, budak perempuan orang lain punya tubuh yang lebih bagus, penampilan yang lebih baik, dan mereka lebih bergairah darimu. Aku bisa berjalan-jalan di luar dan melihat banyak wanita cantik. Siapa juga yang mau melihatmu? Cepatlah mandi. Setelah itu, dia membanting pintu. Baru setelah dia pergi, Chufu perlahan mulai membuka pakaiannya. Duduk di bak mandi kayu, jantungnya berdebar kencang. Dia begitu ingin aku mandi seolah-olah dia merencanakan sesuatu malam ini. Sementara itu, dia mengeluh pada sistem. Baru Chufu saja sudah sesulit ini. 6 lainnya pasti lebih parah lagi. Ini adalah misi kematian. Sistem itu menghiburnya. Jika dia bisa menaklukkan ke-7 penjahat wanita, dia akan mendapatkan 7 prajurit terkuat di dunia. Dia mengacungkan jempol. Menjadi bucin hanyalah jalan awalku. Ambisiku lebih besar dari itu. Malam pun tiba. Setelah mandi, Chufu mengenakan pakaian baru dan dengan malu-malu mengintipnya. Dia harus mengakui, dia benar-benar cantik. Dia diam-diam bersumpah untuk memberinya lebih banyak pakaian di masa depan. Tapi di luar dia tetap memasang wajah galak. Tidak buruk, lumayan bisa diterima. Ucapan itu hampir membuat Chufu hancur. Dia tidak puas. Dia menguap. Aku akan kembali berbaring. Setelah selesai bersih-bersih, masuk dan tetap di sisiku. Lindungi tuanmu. Saat berbicara, dia tiba-tiba mencengkeram wajahnya dan menggeram. Jika aku bangun malam nanti dan kau tidak ada di kamarku, aku akan merobek pakaianmu dan menekanmu ke tempat tidur. Chufu mengangguk berulang kali sebelum dia melepaskannya. Setelah beberapa langkah, dia berbalik. Tidak usah repot-repot membersihkan embernya. Jika lukamu memburuk, aku harus membuang lebih banyak uang untuk dokter. Chufu memperhatikan punggungnya saat dia pergi, tubuhnya sedikit gemetar. Air mata menggenang di matanya. Jadi kau peduli pada lukaku hanya karena mengobatinya akan menghabiskan uang, tapi tidak apa-apa. Setidaknya aku bisa mempertahankan hidupku dan keadaannya lebih baik dari sebelumnya. Dia bersembunyi di balik pintu, diam-diam memperhatikan semuanya. Duding tiba-tiba mengingatkannya bahwa nilai kebejatan Chufu telah turun drastis. Kalau begini terus, rasa sukanya akan segera mencapai batas maksimal. Dengan gembira, dia meraih Duding dan memeluknya, tapi matanya masih tertuju pada Chufu di luar pintu. "Gadis bodoh, aku bukan lagi Li Yueni yang dulu. Suatu hari kau akan mengerti, aku benar-benar ingin melihatmu tersenyum. Benar-benar ingin kau bahagia." Saat dia berbaring di tempat tidur beristirahat dengan mata terpejam, tiba-tiba dia mendengar suara samar. Membuka matanya, dia melihat Chufu. Wajahnya memerah duduk di samping tempat tidur. Dia buru-buru duduk. "Ada apa?" Chufu tampak bingung. "Bukankah kau menyuruhku untuk tetap di sisimu selagi kau istirahat?" Dia cepat-cepat bergeser ke dalam di atas ranjang. Di saat yang sama, dia mencubit hidungnya untuk menghentikan mimisan yang tiba-tiba akan memalukan jika dia melihatnya. Dia lalu berteriak, "Apa aku terlalu memanjakanmu? Lihat dirimu, hanya kulit dan tulang. Hanya anjing yang suka menggerogoti tulang, mengerti?" Tak disangka, Chufu berkata, bukankah ini yang kau usahakan selama ini?" Tak berdaya. Ia menggaruk kepalanya, terlalu malas untuk menjelaskan. Dia sengaja memasang wajah galak. "Dasar pembawa sial. Kau hampir membuat punggungku terkilir barusan. Ranjang ini terlalu empuk. Aku tidak bisa tidur di atasnya. Malam ini aku tidur di lantai." Chufu tampak bingung, ingin mengatakan sesuatu, tapi dia sudah mengambil spraynya dan berbaring di lantai. Melihat dia tidak merespons lagi, dia dengan patuh berbaring di ranjang. Mungkin sudah terlalu lama sejak dia tidur di tempat yang aman seperti ini. Dia cepat terlelap, tetapi mimpi buruk segera mendatanginya lagi. Dia bermimpi desanya diserang. Api memenuhi langit. Ibunya melindunginya dengan nyawanya, menyuruhnya lari dan jangan pernah menoleh ke belakang, tapi secepat apapun dia berlari, dia tetap tertangkap. Ketika dia bangun, dia sudah dikurung dalam sangkar, dijual sebagai budak. Kenangan menyakitkan ini membuat tubuhnya gemetar. Mendengar suara itu, dia bertanya dengan lembut, "Ada apa?" Tidak mendapat jawaban, dia segera duduk dan bertanya pada Duding, "Bisakah kau merasakan mimpinya? Apakah dia menghidupkan kembali masa lalunya?" Duding menjawab, "Aku tidak bisa melihatnya secara langsung, tapi nilai korupsinya terus meningkat sejak tadi." Melihat Chufu yang gemetar, dia mengerti.
Gadis rubah bangsawan ini telah menderita sejak kecil. Dia tidak perlu menebak apa yang sedang dimimpikannya. Dia dengan lembut menyeka air mata dari sudut matanya. Kenapa lukanya belum sembuh? Dia kemudian mengeluarkan kotak medis untuk membersihkan lukanya. Saat alkohol menyentuh lukanya, Chu Fu tersentak kesakitan. Sakit. Apa yang dia lakukan padaku? Memaksaku makan di siang hari, mengganti tempat tidur di malam hari. Apakah dia menungguku lengah sebelum membunuhku? Dia mengatupkan giginya dan menutup matanya rapat-rapat. Setelah dia selesai mengoleskan salep, dia akhirnya menghela napas panjang. Saat dia membuka matanya, ada sedikit niat membunuh. Kalau mau melakukannya, katakan saja. Kenapa harus berbelit-belit? Tiba-tiba, dia mengeluarkan pecahan kaca dari bawah bantalnya. Dia menekankannya ke leher pria itu. Jika kau berani menyentuhku saat aku tidur, jangan salahkan aku. Saat itu juga, lukanya terasa perih. Saat dilihat lebih dekat, dia melihat lukanya perlahan sembuh. Dia teringat pria itu bilang salepnya sakit tapi manjur. Menyadari hal ini, kewaspadaannya terhadap pria itu sedikit melonggar. Keesokan paginya, Duding segera membangunkannya. Ternyata pemeran utama pria asli, Shitian Rui, juga telah bertransmigrasi. Dia tampan dan pandai bicara. Dia mungkin akan melampauimu dengan cepat. Jika dia mencapai 7 pahlawan wanita jahat sebelum kau, sistem utama akan menghapus kita berdua. Menggosok dagunya, dia tiba-tiba mengerti. Aku mendapatkan 30 poin tadi malam. Itu berarti caraku berhasil. Dan kenyataan bahwa karakter sampingan sepertiku, yang seharusnya sudah mati berhari-hari lalu, masih hidup berarti ceritanya telah berubah. Jika dia ingin mendekati Chu Fu, dia harus melewatiku dulu. Aku akan mengikuti rencananya. Cukup tambahkan 1 langkah lagi, waspada terhadap pemeran utama pria yang asli. Lalu dia berjalan ke sisi tempat tidur Chu Fu dan dengan lembut menyentuh kepalanya. Rubah kecil yang baik, tidurlah sedikit lagi. Tunggu aku di rumah. Tindakan ini mengejutkan Chu Fu yang baru saja terbangun. Rubah kecil yang baik. Adegan beralih. Dia tiba di pinggiran, berencana mengajak Chu Fu keluar lain kali untuk bersantai. Tiba-tiba, dia mendengar suara gemerisik dari semak-semak. Keluarlah, aku sudah melihatmu. Padahal sebenarnya, dia tidak melihat apa-apa. Beberapa wanita melangkah keluar dari semak-semak dan salah satunya tertawa, jangan gugup. Kami dari suku terdekat. Kami mendengar sesuatu dan datang untuk memeriksa. Kami melihatmu di alun-alun tempo hari. Namamu Li Yueni. Benar, kan? Dia menurunkan kewaspadaannya. Kukira itu adalah binatang buas. Aku hanya mengucapkan beberapa kalimat. Aku tidak membuat kalian takut kan? 2 wanita berbisik. Bukankah mereka bilang Li Yueni itu galak, berantakan, dan selalu menindas orang? Kenapa dia terlihat agak tampan dan bicaranya begitu lembut? Mendengar ini, dia mengangkat alisnya dengan bangga. Kalau mulut kalian semanis itu, katakan lebih keras. Wanita yang memimpin menambahkan, kau benar-benar terlihat berbeda dari rumor. Ngomong-ngomong, bolehkah aku tahu nama kalian? Aku Ening. Aku Zhang Sui. Aku Xiao Yuan, katanya, sambil menyerahkan semangka. Baru dipetik, manis sekali. Dia berkata, oh, kau baik sekali, sementara tangannya yang lain sudah mengambil semangka itu. Kami memetik banyak hari ini. Kau bisa bawa beberapa pulang dan biarkan pelayanmu mencobanya. Mendengar ini, dia langsung beralih ke mode akting. Dasar bodoh. Dia hanyalah seorang budak. Mencicipi apa? Dia tidak pantas menerimanya. Jika dia ingin berakting, dia harus melakukannya sampai tuntas. Itulah yang akan dilakukan oleh seorang raja film. Duding memujinya, Tuan. Anda luar biasa berhati-hati. Saat para wanita itu hendak pergi, Xiao Yuan berbalik dan mencuri pandang lagi padanya. Dia segera melambai dengan antusias padanya. Lalu dia menoleh ke Duding dan bertanya, dalam cerita aslinya, apakah ada wanita cantik bernama Xiao Yuan? Duding memeriksa. 7 pahlawan wanita dalam daftar strategi tidak termasuk dia. Mungkin reputasimu yang membaik menarik karakter-karakter baru. Dia mengangguk. Sekarang setelah kau menyebutkannya, aku benar-benar tidak bisa memikirkan alasan lain. Tak lama kemudian, mereka kembali ke dapur. Sial. Kenapa memasak sangat merepotkan? Batu apinya sudah habis terpakai. Bagaimana cara menyalakan tungku sekarang? Jadi dia bertanya pada Duding, apa kau punya pemantik? Berikan aku 1. Ya, 1 poin. Detik berikutnya, sebuah percikan menyala di tangannya. Tunggu saja. Orang-orang udik ini akan menyaksikan penemuan terbesar di era baru, pemantik api. Tepat setelah dia mengatakan itu, Chu Fu tiba-tiba muncul di belakangnya. Aku dengar kau ada di dapur. Dia langsung menginjak pemantik itu. Kenapa? Ya, terus kenapa? Lalu dia membentak, tunggu. Kenapa kau peduli? Apa yang kau lakukan di sini? Chu Fu berjalan masuk perlahan. Aku datang untuk memasak. Mendengar itu, dia mengambil kayu bakar. Kalau begitu kau masak makananmu. Aku sedang berlatih membuat api. Jangan ikut campur. Setelah mengatakan itu, dia dengan marah menggosok batang kayu. Dia berpikir, bukankah membuat api seperti ini terlalu sulit?
Jika dia melihat ini, nilai korupsinya akan naik lagi. Tapi Chu Fu hanya mengambil kayu dari tangannya. Biar aku saja. Dia mengangkat tangannya dan percikan api muncul. Detik berikutnya, seluruh tungku menyala. Dia membeku. Astaga. Luar biasa. Chu Fu menjelaskan dengan lembut, kekuatanku belum pulih sepenuhnya, tapi memanggil percikan kecil masih mungkin. Dia sudah meledak-ledak di dalam. Itu adalah sihir. Benar kan? Dia tahu dunia ini mistis, tapi melihatnya secara nyata itu gila. Dia menarik-narik roknya. Gerakan itu, apakah dibarengi dengan semacam mantra? Chu Fu menjawab, tidak. Fokuskan saja kekuatanmu dengan pikiranmu. Dia terkesiap. Sekuat itu. Apa kau selalu membuat api seperti itu? Apa itu tidak sakit di jarimu? Chu Fu sedikit bingung dengan reaksinya. Tidak sakit. Dia terus bertanya. Apakah ada harga yang harus dibayar untuk menggunakan ini? Bisakah aku mempelajarinya? Selain api, bisakah kau menggunakan air atau petir? Ini super ramah lingkungan. Sial. Dengan sihir seperti ini, tidak heran kalian tidak pernah butuh teknologi. Chu Fu menatap dengan tatapan kosong. Kenapa aku tidak mengerti satu kata pun yang dia katakan? Tapi detik berikutnya, wajahnya memerah. Aneh. Kenapa tiba-tiba aku berpikir dia agak manis? Saat itu, iblis Chu Fu melompat keluar. Apa kau gila? Kau pikir dia manis sekarang? Apa kau lupa bagaimana dia menyiksamu selama bertahun-tahun? Tersentak sadar, Chu Fu langsung duduk. Benar kan? Dia itu mesum. Semua yang dia lakukan hanyalah sandiwara. Dia tidak tahu kalau pikirannya sama sekali tidak tertuju padanya. Dia sedang meniru gerakan tangannya. Bagaimana cara memfokuskan energi? Duding mengingatkannya, kau bisa menukar poin dengan keahlian. Dia terkejut. Apa? Bahkan itu juga. Chu Fu meliriknya sambil berpikir, tapi akhir-akhir ini dia benar-benar berbeda. Masih kasar, tapi dia tidak pernah memukul atau menghinaku. Dia bahkan mengoleskan obat dan membiarkanku tidur di ranjang. Duding menambahkan, dengan sisa poinmu, kau hanya bisa membeli keahlian yang memprediksi bahaya 10 detik. Dia mengerutkan kening. Beli, hanya 10 detik. Apa-apaan yang bisa kulakukan dengan itu? Duding mengulangi, keahlian bisa ditingkatkan. Tapi dia masih merasa itu terlalu mahal. Aku akan membelinya nanti. Sementara itu, Chu Fu diam-diam menatapnya, dan dia sebenarnya terlihat cukup tampan sekarang, dan baunya wangi. Dia tiba-tiba menyadari ada yang aneh. Tunggu, pancinya meluap. Dia sedang melamun. Wajahnya menjadi hitam lalu merah. Dia akan menghitam lagi. Pikirkan. Matanya berbinar. Dapat ide. Chu Fu, lihat. Dia menyodorkan sebuah melon ke wajahnya. Dia bertanya dengan curiga, melon madu, dari mana? Dia menjelaskan, aku pergi mencari kayu bakar pagi ini dan bertemu dengan seorang gadis dari suku kita. Dia memberikannya kepadaku, katanya manis. Pikiran Chu Fu berputar. Dia terlihat lebih tampan sekarang, dan para gadis memberinya melon begitu dia melangkah keluar. Dia percaya semuanya terkendali. Tentu saja, kalian para wanita suka memetik buah dan bunga. Benar kan? Ngomong-ngomong melon ini untukmu sore nanti. Aku tidak suka yang manis-manis. Anggap saja ini kebaikanku. Detik berikutnya, Chu Fu membanting tutup panci hingga tertutup. Suara dentuman keras itu mengejutkannya. Wajahnya menjadi gelap. Aku tidak mau. Melihatnya menghitam lagi, dia membanting melon itu ke meja. Sesuatu yang kuberikan padamu. Sejak kapan kau boleh menolak? Lalu dia langsung melarikan diri dengan alasan asap dapur. Nah, bagaimana tadi? Aku lari cukup cepat. Benar kan? Masih terkendali. Tapi Duding tidak setuju. Ada yang aneh. Sistem mendeteksi lonjakan emosi yang kuat dari Chu Fu, tapi itu bukan kebejatan. Dia menghela napas lega. Selama itu bukan kebejatan, aku baik-baik saja. Duding mengerutkan kening. Aneh. Emosi apa ini? Sementara itu, Chu Fu sedang cemberut di dapur. Dia memelototi melon itu. Seseorang memberimu melon dan kau menerimanya. Apa kau menerima apa saja yang diberikan wanita padamu? Di luar rumah, dia mengomel, panel sistem ini payah. Fungsinya sedikit, poinnya juga hampir tidak ada. Bagaimana caraku naik level? Duding menghiburnya. Tenang, begitu ketujuh pahlawan wanita penjahat muncul, kau akan punya lebih banyak target untuk ditaklukkan dan poin akan mulai mengalir. Matanya langsung berbinar. Benar juga, dengan 7 istri yang menghasilkan poin, pendapatannya akan meroket. Tapi mengingat betapa sulitnya Chu Fu seorang, dia bergidik. Jika ketujuh penjahat wanita itu muncul sekaligus, aku akan mati di tempat. Keesokan harinya di alun-alun suku, Tetua Sue Fu berbicara kepada semua orang. Sesuai tradisi, setiap musim dingin, budak pria dan wanita pergi berburu dan memetik kapas secara terpisah di bawah perlindungan prajurit tingkat 2. Tapi dia tidak mendengarkan sama sekali. Matanya terpaku pada Chu Fu kesayangannya. Benar saja, dia berdiri di sana terlihat lebih baik dari siapapun. Dia terus mengedipkan mata padanya seperti orang gila. Dia melihatnya, dan langsung menggembungkan pipinya sambil berpaling. Dia menghela napas tak berdaya. Kenapa?
Padahal kemarin aku sudah memberinya melon. Kenapa rasa sukanya tidak meningkat? Berapa lama lagi aku harus bersikap seperti penjahat? Kenapa menaklukkan hati wanita begitu sulit? Arem dan Novel begitu saja jatuh ke pelukan sang MC. 5 hari berlalu. Dia duduk di gerbang suku. Budak orang lain sudah kembali, tapi cufu miliknya masih hilang. Dia menghampiri tetua dengan marah. Cufu belum kembali. Tidakkah kau berutang penjelasan padaku? Aku tidak akan pergi hari ini sampai kau memberitahuku sesuatu. Tetua itu memijat pelipisnya. Dasar kau pembuat onar. Cukup sudah. Bukankah aku sudah mengirim seseorang untuk memeriksa? Kau membuatku gila. Dia memanggil para penjaga kelompok itu dan menanyai mereka mengapa budak bernama Cufu belum kembali. Penjaga itu buru-buru menjelaskan, bukan salahku. Dia antisosial, selalu disingkirkan oleh gadis-gadis lain. Dia sedang memetik kapas di pinggir lalu tiba-tiba menghilang. Budak wanita lain bilang dia dibawa oleh suku kegelapan. Mendengar ini, amarahnya meledak. Dia diculik dan kau tidak mengatakan apa-apa sebelumnya. Bukankah seharusnya kau melindungi mereka? Penjaga itu membentak. Aku di sana untuk mengawasi pekerjaan mereka. Jika dia pergi untuk mati sendiri, kenapa itu salahku? Lagi pula budak tidak langka, beli saja yang lain. Dia meninju wajah penjaga itu. Sampah tak berguna. Kau tidak bisa melindungi siapapun dan berani menjawab. Penjaga itu panik dan langsung melawan. Para penonton berbisik dia sudah gila. Li Yueni bahkan tidak mendapatkan setengah poin kontribusi tahun ini. Pantas saja dia marah. Lagi pula dia tidak mampu membeli budak kedua. Penjaga itu melepaskan diri dari cengkeramannya. Dia berkata dengan dingin, Cufu hanya dibawa pergi, bukan dibunuh. Kerumunan orang mengejek, itu hanya seorang budak. Kenapa emosional sekali? Ada yang berpikir dia ingin menjadi raja. Begitu sampai di rumah, dia langsung mencari senjata. Tuding menjelaskan, meskipun kedatanganmu mengubah beberapa alur cerita, penangkapan Cufu tetap merupakan peristiwa yang pasti terjadi. Jika kau menyelamatkannya sebelum pemeran utama pria Shitian Rui, kau akan merebut keuntungan. Sementara itu, di luar gerbang benua Tianxin, protagonis sejati Shitian Rui tiba persis seperti yang ditentukan alur cerita aslinya. Dia bertanya pada sistem, Shuiding, sistem lain apa yang dideteksi oleh detektor tadi? Shuiding menjawab tidak dapat ditentukan untuk saat ini. Shitian Rui mengerutkan kening. Kudengar Tuan Cufu yang tidak berguna itu masih hidup. Mungkinkah penyimpangan dalam alur cerita disebabkan olehnya? Shuiding menyanjungnya, jangan khawatir Tuan. Bahkan jika itu dia tidak berarti. Karakter tumbal yang menyimpang dari alur cerita itu normal. Anda tetap menjadi pusat dari alur cerita utama. Shitian Rui menyeringai bangga. Setelah aku menyelamatkan Cufu dan membawanya berkeliling dunia, jauh dari mantan tuannya yang kejam itu, dia pasti akan luluh dan jatuh cinta padaku. Shuiting menyahut dengan tepat. Bisa dibilang, Li Yueni yang memukuli dan memarahinya setiap hari justru membantu penaklukanmu. Kau benar-benar orang yang terpilih. Saat mengemasi barang bawaannya, Liu dan Yi tiba-tiba bersin, terdiam sejenak seolah-olah ada yang mengutuknya di belakang. Pada saat yang sama, jauh di dalam gua yang lembab dan menggema, Shufu terbangun karena tetesan air. Beberapa anggota klan kegelapan segera mengelilinginya. Ras yang dihukum oleh para dewa, ditinggalkan oleh cahaya dan keilahian. Klan kegelapan tidak pernah diterima oleh ras manapun. Mereka mengembara selamanya dalam kegelapan. Saat itu, perut seorang pria berbunyi keras. Tatapan serakahnya menyapu tubuh Cufu. Sial, aku lapar sekali. Dia mengangkat pisaunya. Bos, biarkan aku mengiris sepotong dulu, hanya 1 gigitan. Sebelum pisau itu menyentuhnya, seorang pria berambut ungu merebut pisau itu. Kenapa terburu-buru? Aku tahu kau lapar. Tahan. Dia memiringkan kepalanya. Tidakkah menurutmu gadis ini cantik? Dia menepuk pipinya dengan lembut menggunakan punggung pisau, lalu pisau itu menyibak pakaiannya hingga terbuka. Lihat hadiah yang kita tangkap ini. Pinggang ramping kulit lembut. Memakannya mentah-mentah akan sia-sia. Sayatan lain merobek pakaiannya. Dia mencondongkan tubuhnya, menarik napas dalam-dalam. Cium baunya? Sudah bertahun-tahun aku tidak mencium daging sebersih ini. Dulu waktu aku masih muda, aku pernah melihat gadis-gadis secantik dan sewangi ini sampai bisa membuat pria gila. Sementara itu, di alun-alun suku, Yuan Yi berjalan sendirian. Tetua Sufu memperingatkan, klan kegelapan mengintai di luar sepanjang tahun. Pergi sendirian di malam hari sama saja dengan bunuh diri. Li Yueni berjalan melewatinya. Jika yang kau maksud para prajurit yang kupukuli setengah mati pagi ini, lupakan saja. Cufu mencengkeramnya. Kau bahkan tidak pernah menyukai Cufu. Kenapa mempertaruhkan nyawamu untuknya? Li Yueni menjawab dengan dingin, kau akan mengerti saat seusiaku. Aku punya alasan untuk membawanya kembali. Cufu mendesak, alasan apa? Li Yueni hampir tersedak lalu memaksakan diri untuk mempertahankan persona jahatnya. Dia budakku. Jika pria dari klan kegelapan menyentuhnya, di mana harga diriku? Cufu meledak marah.
Dasar bocah, bahkan sekarang kau masih bercanda. Dia mati di luar dan tidak akan ada yang tahu. Li Yueni dengan keras kepala membalas, kau tidak mengerti. Seorang pria hidup dengan harga dirinya. Aku tidak akan pernah membiarkan budakku menjadi aibku. Dia mendorong tetua itu ke samping. Cukup, jangan menghalangiku. Satu langkah lagi dan aku akan memukulmu juga. Tufu menolak untuk mundur. Aku adalah sahabat ayahmu. Jika kau tidak punya apa-apa, aku akan memberimu salah satu budakku. Li Yueni menggosok telinganya dengan tidak sabar. Urusanku adalah urusanku, tetapi jauh di lubuk hatinya untuk pertama kali, dia merasakan kehangatan yang aneh. Seseorang masih peduli apakah dia hidup atau mati. Tak lama kemudian, dia sampai di gerbang desa. Baru beberapa langkah, sensasi dingin merayap di punggungnya. Dia berbalik. Siapa di sana? Tidak ada apa-apa. Kekosongan itu mengejutkannya. Duding menyarankan, mungkin tukarkan indera bahaya. Ini pada dasarnya adalah skill penyelamat nyawa sekarang. Li Yueni menatap panelnya. 45 poin. Aku akan bangkrut. Saat dia bergumam tentang diskon, bayangan besar menimpanya dan di detik berikutnya, dia benar-benar lenyap di telan malam. Saat Li Yueni terbangun, satu-satunya yang dia dengar adalah suara tetesan keran. Dia secara naluriah nyeletuk, sial, kerannya bocor lagi. Anak-anak, coba ada yang periksa. Detik berikutnya, dia tersentak bangun. Tunggu, bukankah dia sudah bertransmigrasi ke dalam buku galau? Dan di mana dia sekarang? Embusan angin menyeramkan apa itu barusan. Dia segera memanggil peri sistemnya. Duding, kemana saja kau? Duding muncul dengan senyum ceria. Selamat, Tuan. Anda telah ditangkap oleh penjahat wanita kedua dari novel, Putri Klan Kegelapan. Saat suara sepatu hak tinggi semakin dekat, Doding dengan santai menambahkan, semoga berhasil Tuan. Li Yueni panik dan mencari tempat bersembunyi, mengumpat dalam hati. Kenapa tidak ada lubang seukuran anjing pun untuk dimasuki? Dan dilihat dari langkah kakinya, kenapa dia merasa wanita itu berlari? Saat berikutnya, bayangan yang bergerak cepat menerkamnya ke tanah. Yang muncul di depannya adalah wanita cantik berambut hitam, benar-benar tipenya. Ujung jarinya menyapu lengannya seolah mengidentifikasi sesuatu. Li Yueni berpikir, bukankah kau seharusnya menjadi bos penjahat? Kenapa begitu antusias? Jadi dia mencoba, tunggu, kau cantik sekali. Dan aku sungguh tidak bermaksud menolak, tapi dia memotongnya. Bagus, kau sudah sadar. Garis keturunan klan kegelapanku membutuhkanmu. Pikirannya langsung kosong saat itu juga. Melihat kau tidak menjawab, dia mendekat tanpa ragu-ragu. Dia cepat-cepat berteriak, tunggu. Hal semacam ini masih butuh waktu yang tepat dan chemistry yang pas dulu. Selain itu, misiku adalah menyelamatkan Chu Fu. Dengan plot sampah seperti ini, jika dia tiba-tiba muncul, poin korupsinya akan meroket dan aku akan tamat. Tapi begitu dia memikirkan itu, nilai korupsi gadis berambut hitam itu mulai melonjak liar. Baru saat itulah dia sadar bahwa dialah bom korupsi sebenarnya yang harus dia tangani. Secercah cahaya melintas dan dia buru-buru mundur. Dia cepat-cepat menambahkan, aku mengerti kau terburu-buru, tapi tenanglah. Aku lebih tahu urutan kejadiannya daripadamu. Kita perlu memeriksa alur waktunya dulu. Plotnya belum sampai ke sana. Dia memiringkan kepalanya dan membantah. Orang tuaku bersama selama 1 malam dan melahirkanku. Kita hanya perlu melakukan hal yang sama. Tidak serumit yang kau pikirkan. Aku sudah tahu semua detailnya. Li Yueni menjelaskan bahwa membuat bayi adalah proses teknis. Bagaimana kalau kita belajar teorinya dulu baru praktik? Dia menjawab dengan sungguh-sungguh bahwa dia ingin langsung praktik. Orang tuanya bersama selama 1 malam dan melahirkannya. Jadi jika dia menghabiskan 1 malam bersamanya, dia juga akan segera punya anak. Tidur itu harus melepas pakaian. Dia mengerti itu. Mendengar ini, Li Yuani tiba-tiba punya ide dan bertanya, apa kau pernah bertanya-tanya kenapa kau satu-satunya anak di keluargamu? Pertanyaan itu membuatnya tertegun. Baiklah, kenapa orang tuaku hanya punya aku? Dia melihat kesempatan untuk menjelaskannya dengan tepat. Hal semacam ini membutuhkan waktu yang tepat dan kondisi yang pas. Sementara itu, dia berpikir, jika dia benar-benar membiarkannya berhasil, begitu Chu Fu muncul, seluruh misinya akan gagal. Dia butuh ketujuh penjahat wanita itu untuk akur terlebih dahulu. Duding terus bergema di benaknya. Ya, di tahap awal, para penjahat wanita sama sekali tidak boleh tahu tentang satu sama lain. Dia mencondongkan tubuh dengan penasaran, lalu katakan padaku, apa itu waktu yang tepat dan kondisi yang pas? Li Yueni menjawab dengan serius, orang tuamu saling mencintai dengan sangat dalam. Benar kan? Hanya ketika 2 orang benar-benar saling mencintai, seorang pria bisa tetap bersemangat. Kalau tidak, dia tidak bisa mengumpulkan kekuatan yang sesungguhnya. Dia bahkan membuat catatan sambil mendengarkan. Lalu matanya berbinar, aku tahu itu. Tapi berbeda dari pria-pria bau dan jelek itu, kau benar-benar mengerti. Dia berkata dengan tegas, aku harus punya anak tercantik di dunia denganmu. Mendengar itu membuat hati Li Yueni yang gelisah semakin bergejolak.
Dia mencoba mendorongnya lagi dan dia bergegas menghentikannya. Tunggu, semua yang baru saja kukatakan, apa kau tidak mendengarkannya sama sekali? Di luar dugaan, dia mengaku dengan perasaan yang dalam, aku menyukaimu. Sejak aku melihatmu melindungi budak itu, aku jatuh cinta padamu. Mendengar ini, dia tiba-tiba sadar, dia pernah bertemu Chufu sebelumnya. Dia melanjutkan dengan gembira, tidak masalah jika kau tidak terlalu menyukaiku. Selama aku menyukaimu 2 kali lebih besar. Jika digabungkan itu tetap dihitung sebagai cinta yang saling berbalas. Benar kan? Begitu dia selesai bicara, hembusan angin iblis yang mengerikan itu berhembus lagi. Detik berikutnya, dia benar-benar terbungkus olehnya. Dia panik. Hei, apa yang mau kau lakukan? Dang, Ting Xuang tersenyum berbahaya dan berbisik, karena kau tahu banyak, ayo kita pelajari cara membuat anak bersamaku. Yuan Yi langsung tersipu. Tunggu. Seorang gadis yang gegabah seperti ini. Ini tidak pantas. Setidaknya biarkan aku yang di atas dulu. Bukannya tersinggung, dia malah semakin senang. Kau tersipu. Ibu bilang kalau seorang pria tersipu, itu artinya dia tergerak hatinya. Li Yueni merasa jiwanya melayang. Kenapa dia tiba-tiba merasakan sensasi aneh saat ditindih? Dang Ting Xuang dengan lembut mengusapkan jarinya di pipinya. Apa kau malu? Jangan khawatir, aku akan berlembut. Dia hampir mimisan saat itu juga. Kenapa kau salah paham? Aku tidak butuh kelembutan. Hei, turun dariku dulu. Aku takut kekuatanku akan meledak, tapi dia malah semakin mendekat. Kau hangat dan aku suka aromamu. Pikirannya berteriak, apa ini masih seorang penjahat wanita? Kenapa rasanya justru dia yang mencoba menaklukkanku? Saat jarak menyusut, suara Duding terdengar putus asa. Tuan, jangan sampai kau tergoda. Tapi sebelum dia bisa bereaksi, ujung jarinya menelusuri lehernya dengan ringan, membuatnya membeku. Matanya bersinar. Ibu bilang emosi yang kuat membuat kekuatan lebih mudah dikendalikan. Malam ini, aku harus mempelajari ini dengan benar. Li Yueni menutupi wajahnya. Kenapa kau lebih mengerti semua ini daripada aku? Dia bergerak semakin dekat. Dia merasa seperti akan meledak. Seorang pria setidaknya harus bertahan 30 detik. Benar kan? Tapi pada 29,89 detik dia tiba-tiba bersandar di lehernya. Dia langsung hancur, sama sekali tidak mampu menahan tekanan itu. Dia mendorong mundur dengan panik. Tunggu. Biarkan aku menstabilkan diri dulu. Jika ini terus berlanjut, aku benar-benar akan mati. Doding berteriak mendesak, Tuan, berhenti. Dengan kepribadian Dang Ting Xuang, jika kau membiarkan ini berlanjut malam ini, dia akan mengurungmu sampai dia mendapatkan apa yang diinginkannya. Dan begitu dia berhasil, apa kau benar-benar berpikir kau masih bisa menyelinap pergi untuk memperbaiki para penjahat wanita lainnya dan menyelesaikan misimu? Di saat genting, Li Yueni mendorongnya menjauh. Selain terlihat kuat, pernahkah kau mendengar ungkapan, apa yang terlalu kaku akan mudah patah? Jika terjadi sesuatu yang salah, akulah yang harus bertanggung jawab. Dang Ting Xuang membeku. Ada apa denganmu? Kau sangat bersemangat beberapa saat yang lalu. Duding terus memperingatkan. Aku tahu menahan godaan itu menyakitkan, tapi pikirkan konsekuensinya jika misi ini gagal. Dan ingat, Chu Fu masih menunggumu untuk menyelamatkannya. Li Yueni hampir hancur. Jangan katakan itu. Para pria tahu rasa sakit ini. Coba kupikirkan caranya. Dia bertanya dengan lembut, apa aku menyakitimu? Dia tampak putus asa. Apa yang harus kulakukan sekarang? Aku sudah kepanasan dan dia bergerak murni karena naluri. Saat dua kekuatan berbenturan seperti ini, bagaimana cara membuatnya berhenti? Tiba-tiba, matanya berbinar. Dia mendapat ide. Cerita aslinya mengatakan para Darkling menyerap energi pasangan mereka saat berhubungan intim. Benar kan? Dan jika energi pasangannya rendah, itu akan berbahaya. Dia terlalu menyukaiku untuk mengambil risiko aku pingsan. Benar kan? Jadi dia nyeletuk, aku lapar, sangat lapar. Aku butuh makanan. Seperti yang diduga, dia langsung termakan umpannya. Oh tidak, aku lupa. Aku tidak pernah memberimu makan setelah menyeretmu kembali. Aku terlalu tidak sabar. Aku hampir membahayakanmu. Li Yueni mengangguk cepat, merasa lega. Dia berdiri sambil merapikan pakaiannya. Tunggu di sini. Aku akan pergi berburu sesuatu untukmu. Sesaat kemudian, dia berubah menjadi embusan angin iblis dan terbang pergi. Li Yueni diam-diam mengambil pakaiannya untuk kabur, tapi Duding memperingatkan, jika kau lari dan dia tahu, tingkat korupsinya akan langsung melonjak ke 100%. Dia membeku seketika. Gawat sekarang. Kalau aku lari, aku mati. Kalau aku diam saja, aku juga mati. Karena panik, dia cepat-cepat bertanya pada Odeng, bantu aku berpikir. Apakah cerita aslinya menyebutkan sesuatu di masa lalu Deng Ting Xuang yang bisa kugunakan sebagai terobosan? Sementara itu, Deng Ting Xuang sudah tiba di alam liar menghadapi seekor harimau besar. Harimau itu mengeluarkan auman yang menggelegar. Sesaat kemudian, seberkas cahaya merah melintas. Harimau itu jatuh tak bernyawa ke tanah. Tidak ada waktu untuk bermain-main hari ini.
Cepat berburu, cepat selesaikan. Aku harus cepat kembali dan memberi makan priaku dengan benar. Tak lama kemudian, dia kembali ke gua sambil membawa harimau itu dengan gembira memanggil. Aku kembali. Aku membawa harimau besar yang gemuk. Kau mau paha harimau atau punggung harimau? Tapi ekspresinya langsung menjadi gelap. Gua itu benar-benar kosong. Sementara itu, aku sedang santai memancing di luar. Yang tidak kuduga adalah sekelompok wanita klan kegelapan menatapku, berbisik-bisik di antara mereka. Jantungku mulai berdebar kencang saat aku diam-diam bertanya pada Doding, cepat, apa yang mereka katakan? Doding terkekeh, aku sudah mendengarkan. Yang gemuk di sebelah kiri bilang kau terlalu kurus. Dagingnya pasti alot. Yang pendek di sebelah kanan bersemangat. Dia bilang pinggulmu terlihat tebal, banyak lemaknya, cocok untuk dipanggang. Aku menatap dengan kaget. Apa-apaan ini? Kenapa orang-orang klan kegelapan semuanya sinting begini? Doding memperingatkanku. Singkatnya, kamu adalah mangsanya. Pikirkan saja untuk kabur. Aku mendapat ide dan berteriak keras, tidak ada ikan di sini. Aku akan pergi ke tempat lain untuk menangkap lebih banyak. Sambil mengatakan itu, tanganku diam-diam mengambil ikan yang baru saja kutangkap. Ikan apaan? Detik berikutnya, aku lari sekencang-kencangnya seolah nyawaku bergantung padanya. Sekencang apapun aku berlari, para wanita klan kegelapan itu masih tepat di belakangku. Beberapa dari mereka bahkan membawa peralatan makan sendiri. Aku hanya bisa mengeluh, dunia ini terlalu berbahaya. Jika aku tidak mempercepat penyelamatan para penjahat wanita dan mendapatkan lebih banyak poin untuk keahlian, aku akan tamat. Doding tiba-tiba berteriak, berhenti bicara. Mereka hanya 13 langkah di belakangmu. Aku mendorong diriku hingga batas kemampuanku. Sialan, aku tidak akan mati di sini. Tapi sedetik berikutnya, aku tersandung akar pohon dan ikan itu terlepas dari tanganku. Pada saat itu, Doding memperingatkanku. Kabar buruk, tinggal 9 langkah lagi. Yang gendut itu bahkan mengeluarkan sabit. Jantungku mencelos. Aku tidak mau dimakan. Sudah tamat. 7 langkah, 4, 2. Mereka sudah di sini. Aku mendengar suara udara yang terbelah dan panik. Apa sabitnya mengenalku? Di mana lukanya? Suara gemericik apa itu? Jangan-jangan ada sesuatu yang terpotong. Doding menjawab dengan santai. Kenapa tidak berbalik dan lihat saja sendiri? Bersiap untuk yang terburuk, aku berbalik dengan kaku. Aku terkejut, kepala ketiga wanita itu sudah hilang. Asap hitam yang kukenal melayang ke udara. Dang Tingshuang berdiri di sana, wajahnya penuh amarah. Kau meninggalkan gua hanya untuk menemui wanita-wanita ini. Matanya dipenuhi niat membunuh. Doding memperingatkanku. Bahaya, emosinya menjadi tidak stabil. Percepatan korupsi akan dimulai dalam 2,5 detik. Saat hitungan mundur dimulai, dia perlahan bicara. Kalau begitu, terpaksa aku harus. Di detik-detik terakhir, aku bertindak lebih dulu dan menariknya erat ke dalam pelukanku. Gerakanku yang tiba-tiba jelas membuatnya terkejut. Mungkinkah dia masih menyukaiku? Aku berkata tulus, Tingshuang, syukurlah kau datang tepat waktu. Kalau tidak, kau tidak akan bisa makan ikan yang kutangkap untukmu. Amarahnya langsung mereda. Sambil tersipu malu dia berbisik, ini sungguh untukku. Tentu saja. Lelaki macam apa yang bersembunyi di gua dan menumpang hidup pada orang lain? Kau sangat ramping. Seharusnya akulah yang menjagamu. Dang Tingshuang sangat tersentuh. Jadi kau tidak mencoba kabur. Kau keluar hanya untuk memancing ikan untukku. Aku salah paham padamu. Kukira kau tidak menyukaiku. Mengatakan itu, dia memelukku erat. Aku senang sekali. Aku menemukan pria terbaik di dunia. Segera, kami kembali ke gua batu. Dang Tingshuang dengan terampil menyiapkan makanan dan berkata dengan percaya diri, jangan khawatir. Aku sama sekali tidak lemah. Apapun yang terjadi, aku akan melindungimu. Melihat harimau yang tercincang, kakiku hampir lemas. Kalau aku tidak bereaksi cepat, mungkin nasibku akan lebih buruk dari harimau itu. Seperti yang kuduga, yang diberikan Dang Tingshuang padaku adalah sepotong daging mentah. Aku bertanya dengan gugup, sayang, apa kita harus memakan ini mentah-mentah? Dia berkata dengan gembira, tentu saja, suamiku, pulihkan kekuatanmu dengan cepat. Setelah kita kenyang, kita akan memulai ritual warisan klan kegelapan. Menatap daging berlumuran darah di tanganku, aku merasa tidak nyaman. Tingshuang, aku tidak makan daging mentah. Mendengar itu, Dang Tingshuang langsung murka. Baginya, menolak daging berarti menolak ritual itu. Melihat ini, Doding buru-buru memperingatkanku, kau mati. Kalau kau tidak menuruti kemauannya, dia akan menjadi jahat lagi. Aku cepat-cepat menjelaskan, sejujurnya, aku juga sudah mencapai usia untuk memulai ritual warisan. Aku bahkan lebih cemas darimu, tapi kalau aku makan daging mentah sekarang, aku akan sakit dan itu akan mengganggu performaku. Dang Tingshuang tampak ragu. Benarkah? Bukankah klan manusia serigala makan daging mentah? Takut dia masih tidak mempercayaiku. Aku langsung bersumpah pada langit. Tingshuang, beri aku sedikit waktu lagi.
Begitu dagingnya matang dan dimakan, kita akan langsung memulainya. Sekarang keadaannya berbeda. Suku kami sudah lama berhenti makan daging mentah. Jika kau membantuku melubangi bagian tengah batu ini, aku akan membuatkanmu sesuatu yang lezat. Ting Ting Shuang ragu-ragu, lalu akhirnya mengangguk. Dia mengeluarkan sebuah batu yang keras dan mulai memahatnya sendiri sementara aku mengambil mangkuk batu yang sudah ada untuk mengambil air dari sungai. Sambil menunggu mangkuknya terisi, aku bertanya pada Duding, apa bumbu daging rebus ini benar-benar enak? Setelah Duding mengonfirmasinya, aku dengan tegas menukarnya dengan 1 poin. Aku lalu melemparkan ikan yang baru ditangkap ke dalam panci batu. Ting Shuang, bisakah kau kemari dan membantuku membereskan ikan mati ini? Melihat betapa lambatnya aku, Dang Ting Shuang, dengan tangan penuh kayu bakar, terlihat kesal. Berapa lama lagi kita akan mulai? Aku memasukkan semua bahan dan meyakinkannya. Sebentar lagi, aku janji. Tapi saat aku mengeluarkan pemantik dan menyalakan kayu bakar, Dang Ting Shuang terkejut dan langsung jatuh ke tanah. Sementara itu, karena terlalu fokus memasak, aku tidak menyadari apa-apa, dan bahkan mulai bersenandung telur bebek, telur goreng, ayo kita bermain-main. Tidak tahan melihatnya lagi. Duding segera memperingatkanku, berhenti bernyanyi, bodoh. Berbalik dan lihatlah Deng Ting Shuang. Deng Ting Shuang mengambil posisi bertahan, napasnya lambat dan berat. Dia berbicara dengan hati-hati. Semua tipu daya ini, apa kau mencoba menyalakan api agar bisa membunuhku? Tepat saat aku hendak menjelaskan, kayu bakar tiba-tiba berderak keras. Suara itu benar-benar mengejutkan Dang Ting Shuang. Aku bertanya dengan hati-hati, apa kau takut api? Begitu aku mengatakan itu, asap hitam mulai muncul lagi di sekelilingnya. Dang Ting Shuang membentak. Menolak daging mentah hanyalah sebuah alasan. Kau tidak pernah berniat menyelesaikan misi bersamaku. Semua ini hanya agar kau bisa membunuhku saat aku lengah. Aku merasa tidak berdaya, satu kesalahan kecil dan dia sudah membayangkan seluruh kisah pengkhianatan. Sudah waktunya untuk serius. Saat aku melangkah lebih dekat, kewaspadaan Dang Ting Shuang langsung meningkat. Tapi bukannya menyerang, aku hanya mengulurkan tangan dan dengan lembut memegang tangannya. Aku berbicara dengan lembut. Aku menyalakan api untuk memanaskan panci agar dagingnya bisa matang. Sambil berbicara, tanganku perlahan bergerak ke arah wajahnya dan dengan api menyala, gua menjadi lebih terang. Cukup terang bagiku untuk melihat wajah cantikmu. Kemudian emosi Ting Shuang akhirnya mereda. Mungkinkah, dia benar-benar tidak ingin membunuhku? Aku membimbingnya sedikit lebih jauh dari api. Jika kau tidak suka api, duduk saja di sini, dan istirahat. Serahkan sisanya padaku. Aku kemudian mengambil beberapa batang kayu ramping dari tumpukan. Kalian yang paling bagus kelihatannya. Sepertinya kalian akan menjadi sumpitku. Tak lama kemudian, ikan rebusku sudah matang dan diletakkan di atas meja. Aku mengambil sepotong ikan dan menjelaskan kepada Dang Ting Shuang, kalau ikan rebus, kau selalu mulai dari perutnya. Tidak ada tulang di sana, lembut dan empuk. Dang Ting Shuang menatap kedua batang kayu di tangannya, jelas bingung. Tidak peduli bagaimana dia menusuknya, ikannya tidak mau terangkat. Aku menghiburnya. Bukan begitu cara memegang sumpit. Biar aku ajari kau. Sambil berbicara, tanganku secara alami menempel di atas jari-jarinya yang belum berpengalaman. Jari telunjuk dan ibu jari seperti ini. Aku menunjukkannya dengan sabar. Melihatku begitu fokus dan serius. Rasa bahagia yang hangat diam-diam muncul di hati Dang Ting Shuang. Aku memberi isyarat agar dia mencoba 1 gigitan. 1 gigitan saja sudah cukup. Matanya langsung berbinar. Ini enak. Aku tertawa. Lihat, aku tidak bohong. Jika kamu suka, makanlah yang banyak. Lain kali akan kumasakkan lagi untukmu. Suara Duding terdengar, selamat tuan rumah. Rasa suka Deng Ting Shuang meningkat 0,5. Anda menerima 30 poin. Aku langsung berkata, aku kaya sekarang. Tukarkan skill persepsi bahaya untukku. Duding langsung menjawab, diterima, memuat modul prediksi bahaya, 45 poin dipotong. Aku lalu meminta Duding untuk menyinkronkan informasi latar belakang Ding Ting Shuang untukku. Seketika, gelombang ingatan asing yang berat membanjiri pikiranku. Kejar, jangan biarkan bajingan klan kegelapan itu kabur. Saat itulah aku mengetahui kebenarannya. Deng Ting Shuang lahir dari darah manusia dan klan kegelapan. Orang tuanya meninggal saat dia masih kecil, meninggalkannya mengembara sendirian. Sebagai seorang hibrida, dia ditolak oleh manusia dan dijauhi oleh klan kegelapan, diburu berkali-kali, didorong ke ambang kematian lebih dari sekali. Rasa lapar menjadi naluri. Masa kecilnya yang keras mengajarinya untuk mencoba apapun hanya untuk bertahan hidup. Tanpa ada yang membimbingnya, dia hidup murni dengan naluri dan seiring waktu, melanjutkan garis keturunannya menjadi obsesi terdalamnya. Saat ingatannya membanjiri pikiranku, air mata mengalir di wajahku. Itu terlalu kejam. Sangat terlalu kejam. Deng Ting Shuang menatapku dengan bingung. Kenapa kamu menangis? Aku tersadar kembali dan menyeka air mata dari mataku.
Tanpa ragu-ragu aku menariknya ke dalam pelukanku. Ting Xuang, selama aku di sini, kamu tidak akan pernah harus mengembara sendirian lagi. Pipinya memerah saat dia hendak menjawab. Ketika Duding tiba-tiba mengumumkan, selamat tuan. Rasa suka Ding Ting Chuan meningkat 1. Anda telah menerima 60 poin. Aku tertawa kecil. Itu mudah. Sementara itu, di alun-alun suku, seseorang mencoba menenangkannya. Tufu, jangan langsung mengambil kesimpulan. Kami sudah mengirim orang untuk mencari Li Yueni. Wajah Chufu langsung menjadi gelap. Dari sekian banyak waktu, tuanku malah menghilang. Dan kau harap aku percaya ini kebetulan? Tanpa disadari kerumunan, seseorang diam-diam menyaksikan semuanya. Shi Tianrui mengerutkan kening kebingungan. Bukankah alur cerita ini sedikit aneh? Seharusnya giliranku untuk menyelamatkannya. Tapi dia kembali sendiri. Pada saat yang sama, tanganku sudah terikat. Aku langsung berteriak, tenanglah. Dang Ting Xuang menatapku dengan serius. Bukankah kau bilang kita akan mulai kawin setelah kau kenyang? Apa? Apa kau mau mundur sekarang? Dia menundukkan kepalanya, terlihat rapuh. Aku benar-benar ingin punya banyak sekali anak denganmu. Aku bergegas menjelaskan, Ting Xuang, apa kau ingat kenapa kau dibuli saat kecil? Apa kau benar-benar ingin anak-anak kita menderita kesakitan yang sama? Tubuhnya langsung menegang. Dia menjadi waspada. Bagaimana kau tahu tentang masa laluku? Aku menganalisis dengan cermat. Ciri-ciri fisikmu tidak cocok dengan anggota klan kegelapan yang ditandai oleh hukuman ilahi. Kau terlihat seperti blasteran alami. Anggota klan kegelapan tidak bisa berkembang biak satu sama lain. Jadi aku yakin kau adalah anak dari klan kegelapan dengan ras lain. Seberapa banyak dunia ini membicarakan orang sepertimu, kau lebih tahu daripadaku. Bahkan saat mengatakannya, jantungku berdebar kencang, takut aku telah mengungkapkan terlalu banyak. Dang Ting Xuang tiba-tiba berdiri dan berkata dengan lembut, aku tahu. Lalu dia berbalik, aku akan keluar untuk menenangkan diri. Tidak ada perkawinan untuk saat ini. Melihatnya pergi, akhirnya aku menghela napas panjang. Aku baru saja menstabilkan situasi, tapi detik berikutnya, Duding berteriak stabil. Ada yang tidak beres di rumah. Aku membeku. Apa yang terjadi? Duding berkata dengan mendesak, nilai kebejatan Chufu meroket. Dia hampir mencapai titik kritis. Aku tertegun. Apa-apaan ini? Kenapa kau tidak bilang dari tadi? Kita harus kembali sekarang. Duding menjawab dengan cepat. Lari kembali tidak akan cukup cepat. Aku bisa menteleportasimu segera. Aku membentak. Lalu kenapa kau tidak bilang dari tadi? Cepatlah. Duding ragu-ragu. Teleportasi koordinat biayanya 50 poin. Aku meledak. Duding, apa kau merampokku di saat seperti ini? Duding melambai dengan panik. Aku tidak punya pilihan. Ini diatur oleh sistem utama. Ini harga terendah. Aku langsung membuat keputusan. Lonjakan tiba-tiba Chufu menandakan bahaya. Aku tidak bisa menunda lebih lama lagi. Aku mengatupkan gigiku. Baiklah, ambil 50 itu. Teleportasikan aku sekarang. Sebuah cahaya biru menyala. Dalam sekejap mata, aku sudah kembali ke suku. Pusat suku sudah dipenuhi orang. Takut terjadi sesuatu, aku langsung menerobos masuk. Aku melihat Chufu mencengkeram seseorang dengan erat, memaksanya memberitahu di mana aku berada. Aku langsung berteriak, hei, hentikan. Yang mengejutkanku, kondisi rusaknya langsung berhenti. Kehangatan memenuhi dadaku. Ukira dia berharap aku mati di luar agar dia bisa sepenuhnya jatuh ke dalam kerusakan. Tapi sekarang jelas dia benar-benar mengkhawatirkanku. Para tetua mengambil kesempatan dan meneriakiku, Li Yueni, budak wanitamu berani menyerang seorang prajurit suku. Ini keterlaluan. Aku mencibir, bahkan tidak bisa mengalahkan seorang budak wanita, dan kau masih menyebut dirimu seorang prajurit, suruh dia makan tanah saja. Selain itu, dia tidak melakukan kesalahan apapun. Melindungi tuannya adalah tugasnya. Sambil berbicara, aku menunjuk lurus ke hidung tetua. Saat aku dibawa oleh klan kegelapan, kalian tidak berani bersuara. Suku seperti ini lebih baik bubar saja. Dengan itu, aku memegang tangan Chufu di depan semua orang. Ayo, Chufu. Ayo kita pulang. Chufu membeku sesaat. Setelah sekian lama, dia bisa dengan jelas merasakan kalau aku telah berubah. Saat rasa sukanya meningkat, aku mendapatkan 60 poin. Tetua menghentakkan kakinya dengan marah. Dibawa oleh klan gelap, omong kosong. Kalau itu benar, bagaimana mungkin dia masih hidup? Berlagak pahlawan, ini sungguh membuatku marah. Kalau aku ikut campur lagi dengan urusan bocah ini, aku akan tulis namaku terbalik. Sementara itu, pemeran utama pria yang sebenarnya, Shi Tianrui, bersembunyi di bayang-bayang dengan bingung. Kenapa si brengsek Li Yueni itu belum juga disingkirkan? Sistem, keluarlah. Apa kau memberiku novel bajakan? Sistem menjawab dengan tenang, tenang saja, buku ini 100% asli. Dia memikirkannya dan memutuskan untuk tidak mempermasalahkannya. Penyimpangan kecil selalu terjadi. Untuk saat ini, lebih baik pergi meningkatkan rasa suka Deng Ting Xuang. Menurut alur cerita aslinya, berkelana ke dalam hutan sudah cukup untuk menemuinya.
Tidak jauh dari sana, seekor ular piton raksasa melilit dahan pohon dengan bingung. Bagaimana Li Yuani berhasil kabur dari klan gelap tanpa terluka? Detik berikutnya, ekor ular itu berubah menjadi sepasang paha pucat yang mulus. Seorang bangsawan muda yang jatuh miskin yang bahkan hampir tidak bisa mengangkat apapun. Bagaimana caranya dia bisa kabur? Kembali ke rumah, aku duduk berhadapan dengan Chufu di bawah cahaya lilin. Nyala api yang berkelip memberikan cahaya merah lembut di wajahnya yang putih. Tepat saat aku hendak memecah keheningan yang canggung, Chufu melompat mundur seperti kelinci yang kaget, menjaga jarak lebih dari 2 meter dariku. Bukankah tadi kita baik-baik saja? Kenapa kau begitu gugup? Wajahnya semakin memerah. Tidak, bukan apa-apa. Aku akan pergi memasak untukmu tuan. Dia bergegas masuk ke dapur. Aku bertanya-tanya apakah dia marah, tetapi Doding dengan cepat melaporkan bahwa tingkat kasih sayangnya perlahan meningkat. Mendengar itu, aku diam-diam merasa senang. Apakah dia benar-benar mulai menyukaiku? Pada saat itu, Doding membunyikan alarm lain. Dang Tingshuang kembali ke gua untuk menenangkan diri, menyadari kau pergi, dan mengira kau kabur. Tingkat korupsinya meroket. Aku mengusap dahiku tanpa daya. Sialan, siapa yang merancang agar para penjahat wanita tahap awal tidak bisa bertemu? 7 pemeran utama wanita yang bahkan tidak bisa bertemu satu sama lain. Apa aku perlu membelah diri menjadi 7 hanya untuk menangani mereka semua? Lupakan saja. Aku setidaknya harus mengatakan sesuatu pada Chufu sebelum menghilang. Begitu dia menjadi jahat, dia akan lebih sulit ditenangkan daripada siapapun. Di tempat lain, suara hantaman bergema di dalam gua. Semua omongan manis itu, bukankah itu hanya alasan untuk kabur? Tidak bisa dipercaya. Semuanya. Aura gelap berputar di sekitar Dang Tingshuang saat dia menyeringai pelan. Liu Yun, tunggu saja. Tepat saat dia selesai berbicara, suaraku terdengar dari belakangnya. Tingshuang, ada apa? Dang Tingshuang berbalik karena terkejut. Aku memegang sebuah barang yang telah kutukar dengan 3 poin, sambil berbicara dengan lembut. Kau suka? Aku menemukan ini khusus untukmu. Dang Tingshuang tidak bisa lagi menahan emosinya dan menerjangku. Dia berbisik, kau dan aku sudah memikirkannya. Selama kita berusaha cukup keras, anak kita akan bahagia. Ayo kita kawin sekarang. Ayo kita punya anak. Saat itu juga, si sialan Duding muncul lagi. Tuan, Anda tidak boleh menyerah. Jika Ding Tingshuang benar-benar terikat denganmu, kau tidak akan pernah bisa lepas. Lalu bagaimana caramu menghentikan para heroine lain agar tidak menjadi jahat? Tentu saja, aku tahu maksud Doding. Jadi saat pemberitahuan sistem muncul, aku dengan tegas memilih menolak. Aku mengubah taktik dan bertanya pada Tingshuang, apa kau tahu bagaimana klan kegelapan kawin dengan klan serigala? Kita ini ras yang berbeda. Bertindak gegabah itu berbahaya. Dang Tingshuang tampak bingung. Bahkan hal biasa seperti kawin bisa berbahaya. Ya, pertama, aku harus memahami struktur fisikmu. Dia terlihat semakin bingung. Apa itu? Aku menjawab, itu tidak penting. Yang penting adalah Tingshuang, apa kau percaya padaku? Melihat Tingshuang mengangguk. Aku melanjutkan, klan serigala kami punya prosedur sebelum ritual. Kami menyebutnya langkah pencegahan klan serigala. Yang sebenarnya, kupikirkan adalah karena ini pasti pengalaman pertamanya, menghabiskan energinya lebih dulu akan menenangkan keadaan. Jadi aku perlahan bergerak mendekatinya. Biar ku periksa dulu struktur fisik dari klan kegelapan. Kau harus rileks selama ini. Saat aku bicara, tanganku bergerak dengan hati-hati. Detik berikutnya, Tingshuang sedikit gemetar seolah-olah sebuah saklar telah dipicu. Aku lalu menuntunnya untuk duduk tegak. Sesaat kemudian dia melingkarkan lengannya erat di tubuhku. Seperti yang kuduga, tubuh yang belum tersentuh sangatlah sensitif. Karena begitu, aku pun mengangkatnya. Apa kau masih mau lanjut? Ding Tingshuang menjawab pelan ya. Rasanya aneh, tapi tidak buruk. Melihat ini, aku menundukkan kepalaku. Kalau begitu biarkan aku menunjukkanmu teknik menenangkan klan serigala. Seperti dugaanku, dia segera lelah dan tertidur. Duding melompat keluar saat itu. Tuan hebat. Sistem mendeteksi penurunan signifikan pada tingkat korupsi Deng Tingshuang. Tingkat suka ditambah 0,5. Hadiah 30 poin. Aku akhirnya bisa bernapas lega. Ini tidak sia-sia. Setelah itu, aku juga pingsan dan tertidur. Kembali di rumah, Chufu menatap tangannya sambil melamun. Kekuatannya sepertinya bertambah kuat lagi. Xiao Yuan, yang mengamati diam-diam dari pohon, tampak bingung. Li Yuanyi jelas tidak pernah meninggalkan suku hari ini. Jadi bagaimana dia bisa menghilang? Aneh, tapi menarik. Keesokan paginya, dengan bunyi klik, aku menyalakan kayu bakar. Deng Tingshuang akhirnya terbangun. Apa yang terjadi padaku? Aku menoleh padanya dan bertanya, kau tertidur karena kelelahan tadi malam. Apa kau merasa lebih baik setelah beristirahat? Detik berikutnya, Deng Tingshuang memeluknya dengan gembira. Kau tidak pergi. Li Yuanyi tersenyum. Apa yang kita mulai belum selesai. Bukan hanya itu saja. Bagaimana mungkin aku meninggalkanmu sekarang?
Tapi aku tetap harus kembali ke suku. Kalau tidak, orang-orang di sana akan khawatir. Tanpa ragu, Deng Tingshuang langsung menolak ide itu. Melihat ini, Li Yuanyi menghiburnya. Apa yang kau takutkan? Kau tahu di mana aku tinggal. Aku tidak bisa kabur. Sambil berbicara, dia memegang tangannya dan bertanya dengan lembut, apa kau suka yang kulakukan padamu? Apa kau masih mau lagi? Kalau begitu, biarkan aku kembali sebentar. Saat Deng Tingshuang ragu-ragu, Li Yuanyi segera mengangkat 3 jari. Aku bersumpah tidak akan lari. Deng Tingshuang menghela napas. Baiklah. Tapi kau harus membiarkanku menandaimu. Li Yuanyi bingung. Menandaiku? Tanda seperti apa? Dia menjelaskan, setelah ditandai, aku bisa melacakmu kapan saja. Hanya dengan begitu aku bisa melepaskanmu. Tapi bukan itu yang dikhawatirkan Li Yuanyi. Maksudku, bagaimana tepatnya kau akan menandai aku? Detik berikutnya, Deng Tingshuang mencondongkan tubuh dan membuka mulutnya. Dia meninggalkan tanda eksklusifnya di lehernya. Itu adalah cara untuk mencegahnya kabur sekaligus cara untuk merasakan bahaya saat itu muncul. Kalau dipikir-pikir, rasanya seperti lapisan pelindung tambahan, untung dan ruginya seimbang. Li Yuanyi bertanya dengan hati-hati, Tingshuang, boleh aku pergi sekarang? Kali ini, dia mengangguk tanpa ragu. Li Yuanyi berencana untuk berjalan lebih jauh sebelum mengaktifkan teleportasi, tapi persetujuannya yang begitu mudah terasa anehnya meresahkan. Tepat saat dia berjongkok di rumput bersiap untuk berteleportasi, dia tiba-tiba mendengar protagonis asli, Shi Tianrui, mengeluh di dekatnya. Apa yang terjadi? Menurut novel, Deng Tingshuang seharusnya sudah menyeretku ke dalam gua sekarang. Aku bahkan belum melihatnya. Bagaimana aku bisa menaklukkannya? Baru saat itulah Li Yuanyi menyadarinya. Dia, seorang karakter pendukung, telah mencuri pemicu cerita yang menghalangi rute sang protagonis. Dia terkekeh, rasakan. Tapi kemudian pikiran lain muncul. Bagaimana jika Shi Tianrui akhirnya menemukan Tingshuang? Dengan sistem yang sah dan wajah tampan, bagaimana dia bisa bersaing? Selain itu, Tingshuang sudah memegang tangannya. Dia harus bertanggung jawab sampai akhir. Setelah memikirkannya, Li Yuanyi memutuskan untuk segera berteleportasi kembali ke gua. Setelah dia pergi, Deng Tingshuang sangat merindukannya. Ketika dia melihatnya tiba-tiba kembali, dia terkejut sekaligus senang. Kamu cepat sekali kembali, sayang. Apa kamu sudah merindukanku? Iya, Tingshuang. Li Yuanyi mengangguk sambil memasang ekspresi lembut. Aku merindukanmu, jadi aku kembali. Dan aku tiba-tiba teringat sesuatu yang penting. Pertama, sebagai seorang pria, aku benar-benar tidak tega meninggalkanmu. Kedua, aku tidak tahu apakah gaun yang kubeli pas untukmu. Cepat ganti bajumu. Aku tidak sabar untuk melihatnya. Beberapa saat kemudian, Tingshuang keluar dengan gaun itu dan gua yang remang-remang seolah menjadi terang. Ini model terbaru. Kamu suka, Tingshuang? Selama itu darimu, sayang, aku menyukainya. Hanya sedikit ketat, membuatku sulit bernapas. Tahu bahwa dia akan segera pergi lagi, sedikit kesedihan muncul di matanya. Karena kepulangannya, Deng Tingshuang tetap di gua dan Shi Tianrui akhirnya kehilangan kesabaran. Lupakan saja. Klendar akan segera berhibernasi. Mari kita temui pahlawan wanita lainnya dulu dan kembali untuk Deng Tingshuang nanti. Li Yuanyi telah berjanji untuk pergi hanya setelah dia tertidur. Waktunya sempurna. Dia berbisik, Tingshuang, apa kau sudah tidur? Jika belum, tidurlah kembali. Tidak ada jawaban. Dia benar-benar sudah tertidur. Dia membuka panel sistem dan mengaktifkan teleportasi. Detik berikutnya, Li Yuanyi kembali ke sukunya. Dia memindai sekeliling untuk memastikan tidak ada yang memperhatikan, tapi lilin masih menyala di rumahnya. Apakah Chu Fu masih bangun? Menungguku? Yang tidak dia ketahui adalah setiap gerakannya sedang diawasi. Saat dia mendorong pintu hingga terbuka, seekor ular piton raksasa perlahan muncul. Ular itu berubah menjadi wujud manusia dan Xiao Yuan mengerutkan kening. Li Yuanyi ini, dia benar-benar bisa menggunakan sihir tingkat lanjut seperti itu.